Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bermuajah untuk melanjutkan pembacaan tahsinut tilawah. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk ke Al-Qaryah ya. Baik, kita awali dari Al-Fatihah. Isti'adzah billah lalu Al-Fatihah. Baik, kita mulai dengan maqam ras ya, maqam yang sederhana. Baik, kita mulai. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masuk ke Al-Qari'ah ya. Betul ya Al-Qari'ah ya? Kemana At-Takatsur? Betul ya? Ragu. Baik. Seperti biasa, saya baca dulu, nanti diikuti, baru kita bahas per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه
ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Baik. Cukup gak nih waktunya? Langsung Pak. Ya. Jadi ayat 1, ayat 2, 3 terus muter sampai habis. Kalau yang pertama 2 ayat langsung deh. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 kalian. 10, 11 terakhir ya. Ibu satu surah. Oh, ibu 11 boleh ya. Baik, ibu 11. Ya, antum 10. Silakan Pak, 1 dan 2. 1 sama 2. Iya, nanti Bapak ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11. Berarti ibu? Ya, 1 dah. 1 surah jangan. Silakan. Jadi kita nanti akan jelaskan umumnya kesalahan pada surah Al-Qari'ah. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Panjangan, kurangin. Al-Qari'ah. Iya. Mal-Qari'ah. Baik. Lanjut ayat 3. Wa ma Adra. Qalqalah adra. Wa ma adra. Ada qalqalah? Boleh adra. Wa ma adraka ma qari'ah. Qari'ah 2 qaf. Qari'ah. Diulang boleh? Wa ma Wa ma ad. Ah gitu. Adra. adra. Oke, diulang boleh? Wa ma adraka ma qari'ah. 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 Lagi boleh biar pas. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka. Ro-nya 2. Adra. Ro 2 harokat. Iya, ro-nya 2. Adraka mal kamal. Iya, baik. Silakan. Ayat 4 boleh? Yauma yakun. Ku 2 aja. Ya ku kelebihan 2 aja. Kunun. Yauma yakun. Kunya enggak. Ya ku kelebihan. Yauma yakununna. Boleh? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Sa. Mabthus. Mabthus. Ya, jadi sa-nya sa ya, ujung lidah ke 2 gigi seri. Sus. Ya, baik, silakan boleh. Ayat berikutnya 5. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Jadi nun kefanya bagus. Ya, jadi bukan mang, sudah bagus Bapak, alhamdulillah. Manfush. Nun kefanya diikhfakan, jadi samarkan huruf fa-nya. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke ayat 6 boleh? Lat hamasnya bukan thaqulat tapi thaqulat. Jadi memang apa ya, terbiasa nyatakan sin ya. Lat harusnya lat. Jadi terbuangnya lidah setelah menyentuh belakang gigi atas. Lat. Jadi bukan lat, bukan lat. Ya, baik. Alhamdulillah. Lanjut boleh? Ayat 7. I 2 harokat i-nya. Ishati.
Iya, radiyah di. Taib, alhamdulillah, baik. Huruf dha nanti disebutkan lagi boleh. Ayat 8 silakan lanjut. Wa amma man khaffat mawazinu. Baik, bagus. Lanjut. Iya, taib, alhamdulillah, lanjut. Silakan 11, Pak. 11. Ada wa ma, boleh diulang Pak? Wa ma adra. Wa ma adra kama hiya. Diulang boleh? Ya. Ya, enggak pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Lanjut silakan. Narun hamiyah. Ya, taib. Ibu boleh ayat 1 dan 2, Bu? Ya. 1 sama 2. Enggak. 1 dan 2, Bu. Ayat 1 dan 2. Wah, bagus tuh. Iya. Muter lagi, Pak. Bapak ayat 3. Iya, nanti terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 dan 2, terus lanjut lagi ke sini 4. 1 dan 2, 3, Bapak 4. Terus gitu. Jadi kita coba perubahan dari pembahasan perbaikan di awal sampai akhir, ada perubahan atau tetap di situ gitu ya. Silakan, Pak. Langsung aja, langsung, nggak perlu pakai bismillah lagi. Langsung ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik, bagus, alhamdulillah. Silakan Pak, ayat 4. Ma-nya 1. Yauma yaku. Nun nasu kal farashil mabthuth. Boleh diulang? Yauma, ikut Pak ya, ikut ya. Ikut saya. Yauma, boleh? Yakunu, ikut saya dulu, ikut saya. Yauma yakunun nasu yakunun nasu. Tahan nun syiddahnya. Yakunun nasu. Yakunun nasu. Boleh diulang? Kal farashil mabthuth. Rohnya 2. Kal farashil mabthuth. Rohnya 2. Ro kalau 2 harokat, Bapak dorong aja. Kal farashil mabthuth. Mabthuth. Kal farashil mabthuth. Iya, oke, itu dulu. Baik. Nanti dilancarkan lagi. Boleh, silakan ayat 5, Pak. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, kal ain. Bukan kal enggak, jangan mantul. Kal mantul jangan. Kal nih. Kal ihnil manfus.
kal'i kal'i i nah i nil mam. Nah, ini yang tadi dijelaskan bukan mang tapi manfush. Coba shin fush coba shin. Nah itu manfush. Nah, jadi jelas huruf shinnya. Oke, itu dulu boleh. Lanjut silakan Pak. Tahan lagi. Man thaqulat al-ikhfa. Thaqulat bukan thaqulat. Thaqulat fam. Iya, bagus, alhamdulillah. Lanjut silakan boleh. Berikutnya. Iya, di. Kata ibu kepanjangan. Bahwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah. Apa? Iya, baik, bagus. Lanjut silakan berikutnya. Ma dua wa amma man. Coba khaffat. Ada hamas. Khaffat. Ah gitu, enggak apa-apa. Khaffat mawazinu ya. Mawazinu. Iya, jadi ntar hamasnya tidak ada sin fat tapi fat. Jadi kayak apa melepas ujung lidah saja. Fat. Itu dulu enggak apa-apa, boleh. Lanjut silakan Pak, ayat berikutnya. Wa ummuhu hawiyah. Ada syiddah di atas mim, tahan. Fa ummuhu. Wa ummuhu hawiyah. Iya. Boleh lanjut silakan. Wa ma adraka ma hiya. Iya. Terakhir narun. Narun, ya apa? Narun ha. Iya, bagus. Alhamdulillah. Silakan boleh. Ayat 1 2. Langsung aja. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Iya, baik. Ibu ayat 3. Wih, bagus Ibu ya. Paling belakang tapi bagus. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ayat 4. Jadi asisten. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Aduh, suaranya suara saya sudes ya. Lo, cek. Halo. Ya, suara saya sudes Al-Musaddiq. Alhamdulillah. Silakan Pak, berikutnya boleh. Loncat dulu, ya boleh. Yang siap aja. Iya boleh, nggak apa-apa. 5. Iya 5 betul. Nah tahan. Nun ketemu fa diingat. Nun ketemu fa tahan dengung ikhfa.
Tadi udah kan ya? Loh, kok diulang lagi? Nanti saya ketemu lagi apa yang lagi. Hah? Nanti ketemu saya apa yang lagi. 3 udah, 4 loh. Oh tadi kan Bapak, oh ya lupa. Iya karena loncat ya, iya. Berarti Bapak ayat 6 ya. Iya harusnya Bapak yang lupa, loncat tadi. Tahan lagi fa'amman. Nah, bukan sa. Oh. Huruf sa, thaqulat. Bukan sa, fa amma man sa. Boleh diulang? Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Ya, tapi itu dulu boleh? Lanjut. Wa huwa fi wa huwa fi 'ishatir radiyah. Iya, bagus. Lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Tadi udah tadi ya? Iya. Ini tadi ya belum ya? Udah ya. Kok ulang lagi ya? Pasti begitu ya? Dari belum. Yang khofat tadi udah ya, Bapak ya? Oh, Bapak ya. Oh, Bapak tadi yang sakulat. Oh, ini yang khofat ya. Ya. Ulang Pak boleh Pak? Wa amma. Enggak, Bapak ulang. Pak Haji, diulang lagi Pak Haji. Iya, wa am ayat 8. Iya benar 8 ya. Wa amma man Khoffa. wa amma man Khoffa. Khoffa. Bukan khoffa, khoffa. wa amma man khaffat mawazinuhu. Ini udah bagus, tinggal nun izharnya. Jadi enggak dibaca wa amma man jangan mantul nunnya. Wa amma man khaffa, bukan man tapi man kha. Diulang boleh? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Ya, oke. Baik, lanjut. Wa ummu wawiyah. Ya, lanjut. Wa ma adraka ma hiya. Iya, terakhir. Narul hamiyah. Baik, alhamdulillah itu dulu, enggak apa-apa ya. Saya sengaja mengulang-ulang muter gitu ya karena supaya ada hasil, Pak. Kita tahsin ini niatkan untuk ada hasil. Ada hasil, jadi bukan hanya saja mengikuti atau mendengarkan ya sambil diikuti, tapi niatkan di hati kita untuk merubah ya, perubahan. Ya, maksudnya untuk berubah gitu Pak ya. Betul Pak ya? Masa jelek terus kan enggak? Jadi niatkan bahwa kita membaca atau ikut tahsin ini untuk berubah dari yang bagus, dari yang baik, tidak baik menjadi baik. Jadi harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Yang belum lancar jadi lancar, yang belum baik jadi baik. Nah, tidak hanya ketika tahsin, tapi usahakan Bapak Ibu sekalian sering mengulang di luar tahsin. Di luar tahsin. Mengulangnya bagaimana? Saya pernah sarankan dulu, Bapak boleh setiap ba'da subuh, konsepnya seperti ini, boleh bikin berdua sama yang lancar, atau misalnya sama Syekh muda kita ini ya. Nih sama beliau misalnya gitu ya. Nanti berdua ganti-gantian baca, nggak apa-apa, untuk ngelancarin apa yang sudah kita bahas pertemuan hari ini, misalnya besok subuh atau pas hari Sabtu atau Ahad, bikin aja halaqah kecil gitu untuk ngulang. Yang sudah lancar lebih lancar lagi ya, yang belum lancar bagaimana caranya supaya bisa lancar. Nah ini penting Pak, karena ini menjadi tanggung jawab besar nanti di yaumil akhir. Kita berharap dapat syafaat Rasulullah, tapi kan kita nggak tahu Pak, apakah kita bisa dapat syafaat Rasulullah sepenuhnya, kan nggak tahu.
bisa berapa persen dari syafaat Rasulullah, bisa dikasih, bisa enggak, tapi kan berharap kita dikasih dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak melakukan sunnah, insya Allah bersyafaat. Tapi kan enggak hanya itu, ada syafaat-syafaat lainnya. Salah satunya adalah syafaat dari Al-Quran, Pak. Dan ternyata Al-Quran bisa menjadi penguat untuk menambah timbangan dari kebaikan yang kita lakukan di dunia. Ibadah sudah kita lakukan, ya, dari sholat, ibadah apapun itu. Tapi ada ibadah yang ternyata ini urutannya nomor keberapa, Pak? Al-imanu ini bi kitabillah. Beriman kepada kitabullah, iman rukun keberapa, Pak? Ketiga, Pak. Al-imanu billah, terus wa malaikatihi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada Rasulullah dulu atau kitabullah dulu? Kitab dulu. Kitab dulu, Pak. Jadi ini paling kuat syafaatnya. Syafaat kitab ini lebih kuat, syafaat Quran lebih kuat, baru ditambah dengan syafaat Rasulullah. Gitu. Bagaimana kita mau dapat syafaat Rasulullah kalau sunnah yang Rasulullah sering lakukan selama di dunia membaca Al-Quran? Halo, Pak? Ya, jadi jangan abaikan Al-Quran. Niatkan dalam hati kita supaya kita minimal Al-Fatihahnya benar, lalu minimal kita bisa baca ayat-ayat yang betul-betul memang kita paham di situ. Walaupun tidak satu Al-Quran, nggak masalah. Yang penting Bapak berusaha, Ibu berusaha untuk bisa baca Al-Quran, bisa baca betul-betul mana alif, mana ba, mana ta, mana panjang, mana pendek. Caranya bagaimana? Ya rutinkan untuk belajar. Seperti halnya kita dulu atau mungkin saat ini, apa yang kurang dari kehidupan kita lengkapi. Rumah Bapak bocor nggak, Pak? Bocor? Ada bocornya, Pak? Dibiarkan atau diperbaiki? Pasti diperbaiki. Ada kebocoran. Padahal rumahnya harga 1 M, tapi bocor. Kan nggak enak. Perbaiki berapa? Mahal. Nggak apa-apa. Yang penting bener. Jangan habis nanti bisa puluhan juta, nggak masalah. Yang penting saya bisa bahagia tinggal di dalam rumah, tidak kepanasan, tidak kehujanan, rumah idaman, rumahku surgaku. Nah, Quran pun sama demikian, Pak. Kalau rumah hanya di dunia, tapi Quran kan kita bawa ke akhirat. Maka beberapa dalil menjelaskan, ada yang mengatakan dalam hadis kan, man iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti, bacalah Al-Qur'an sesungguhnya, fa innahu hunya kepada Al-Qur'an, ya, ya'ti datang, yaumul qiyamah pada hari kiamat, syafi'an menjadi syafaat bagi ashabihi, syafi'an li ashabihi, syafaat bagi pembacanya, bagi sahabatnya. Ada yang mengatakan, penjelasan dari beberapa ahli hadis, bahwa ada yang bilang ayat yang dibaca yang datang, Pak. Ayat yang dibaca yang datang. Nah, kalau kita nggak pernah baca ayat gimana? Halo? Nah, jadi yang kita baca nanti yang hadir di yaumil qiyamah. Apakah bentuknya Quran? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi ayat-ayat yang pernah kita baca itu akan hadir. Mungkin kita pernah baca kitabullah, hadir. Wallahu alam, apakah bentuk kitab atau ayat yang kita baca dari kitabullah, atau ayat-ayat yang pernah kita hafal, hadir di yaumil akhir, ya, nggak tahu bagaimanakah posisi atau prosesnya ayat itu hadir, Al-Quran itu hadir di hari kiamat kelak nanti untuk menjadi syafaat bagi pembacanya, penghafalnya, kemudian yang memahaminya, yang mengikutinya, yang mentadaburinya, itu semua hadir. Makanya usaha kita pertama adalah, masih ingat Bapak Ibu, interaksi manusia dengan Al-Quran ada 4. Urutannya yang pertama adalah at-tilawah. Udah lama saya jelasin waktu itu, ya. Interaksi manusia dengan Al-Quran yang pertama adalah at-tilawah. Maka perbaiki tilawahnya. Tilawah ini harus menjadi pondasi yang paling kuat untuk bisa mencapai ke proses interaksi manusia dengan Al-Quran berikutnya. Apa berikutnya? Yaitu at-tadabbur. At-tilawah, at-tadabbur. Tadabbur. Apa tadabbur? Memahami.
Memahami. Tapi memahami di sini apa? Memahami dengan semaksimal mungkin huruf yang kita baca, ayat yang kita kalimat yang kita baca sampai ke ayat yang kita baca. Faham? Udah dibaca, sudah jelas misalnya Al-Qari'ah, qafnya betul, panjang dua harokatnya betul, roknya betul, ainnya betul, tak marbutohnya pas. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Udah paham, oh ini tentang hari kiamat ya. Sampai ke bawah mengenai tentang hari kiamat. Tadabbur, memahami, mentadabburi. Selesai dari itu menambah kepada proses yang ketiga yaitu al-hifdzu, menghafal. Nah, udah tahu ayatnya, sudah bisa baca ayatnya, sudah faham ayatnya, maka akan mudah untuk menghafal. Walaupun tidak hafal, nggak masalah. Yang penting berusaha untuk menghafal. Tidak hafal juga tetap berusaha untuk menghafal. Semakin kita berusaha untuk menghafal, kita akan semakin banyak dapat pahala dalam membaca Al-Quran. Saya belum hafal-hafal, nggak apa-apa Bapak Ibu. Terus saja hafalin semaksimal mungkin. Selesai dari itu, terakhir yang keempat adalah al-amal. Amal bih, aplikasi, praktek. Sudah bisa baca, sudah faham, sudah hafal, tinggal diikuti. Maka empat hal inilah yang ternyata adalah posisi di mana Al-Quran akan ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia datang kalau empat hal ini terjadi. Kalau empat hal ini kita jalankan. Kalau salah satunya hilang, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau ahli hadis menjelaskan bahwa harus jalan empat hal ini. Kalau mau dapat syafaat Al-Quran, harus bagus bacanya, harus faham yang dibaca, minimal tahulah terjemahannya. Harus hafal, minimal ada beberapa yang dihafal. Harus hafal, artinya kan sudah hafal Al-Fatihah, sudah alhamdulillah. Ya Pak, sudah hafal Al-Fatihah, sudah alhamdulillah. Tinggal tambah ayat yang pendek-pendek, nggak masalah. Yang penting ada yang bisa dihafal dari Al-Quran. Yang terakhir, aplikasi. Tahu kata Allah A, kata Allah B, Allah larang dari A sampai Z, jangan diikuti, maka jangan diikuti. Jangan dilakukan, jangan dilakukan. Tapi ketika itu ketaatan kepada Allah diikuti, kita lakukan itu semuanya. Maka empat ini kalau kita lakukan dengan sebaik mungkin, ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Gitu Pak. Masalahnya kan, aduh gimana ya? Tapi kan udah baca, alhamdulillah Bapak. Walaupun masih terbata-bata, nggak masalah. Yang penting Bapak sudah tahu Al-Quran. Terbata-bata nggak masalah, karena dapat dua pahala. Jadi Bapak Ibu ya, nggak masalah terbata-bata. Faham sedikit-sedikit nggak masalah, yang penting sudah paham. Hafal sedikit nggak masalah. Praktek yang mungkin belum semuanya, tapi kita berusaha untuk ikut aturan-aturan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang menjadi ashabul Quran, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Quran di yaumil akhir insyaallah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap saya pribadi, kita semuanya berusaha untuk saling mengingatkan. Misalnya, aduh belum baca Al-Quran nih, ayo baca Al-Quran. Ada teman yang belum bisa lancar baca Al-Quran, ajak untuk bisa baca Al-Quran. Yuk belajar baca Al-Quran. Mudah kok Pak. Maka saya pernah sampaikan waktu itu ya Pak, kita ada program 3 jam bisa baca Al-Quran dari nol. Pernah nggak saya sampaikan? Hah? Pernah ya? Hah? Sudah lama ya. 3 jam bisa baca Al-Quran dari nol. Ini beneran Pak. Paling lama banget setengah hari. Kira-kira mulai jam 9 gitu lah ya. 10, ntar break, taruhlah asar selesai. Setengah hari. Kan kalau 9 sampai jam 3 gitu lah, sampai asar kan setengah hari. Kalau dari pagi setengah hari, jam 6 sampai jam 12 kan gitu. Iya, setengah hari itu hitungan segitu. Nah, betul. Setengah hari hitungan dari jam berapa Pak? Bu? Setengah 12 jam ya, seperempatnya lah. 3 jam nggak bisa, tapi insya Allah dalam setengah hari atau kurang dari setengah hari bisa. Ini cara yang insya Allah tercepat. Kalau memang itu mau di sini diadakan, silahkan Pak, boleh. Nanti boleh didata, mungkin sama Pak Haji didata yang mau belajar Al-Quran dari nol. Dari nol Pak. Dari nggak tahu mana huruf alif, mana huruf ba, mana huruf ta. Keluar dari musaddiq bisa baca dzalikal kitabu la raiba fi. Keluar dari musaddiq bisa baca itu.
Nah, ini bisa disampaikan. Nanti kalau mau diadakan, nggak usah ada malu, nggak usah. Lebih baik malu di dunia ketimbang nanti di akhirat bingung. Aduh, menanti syafaat Quran tapi belum sampai. Ini kan nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Quran insyaallah. Tapi itu Pak, kalau memang mau, saya yakin di sini banyak. Kira-kira sebenarnya banyak ya teman-teman yang belum kenal huruf atau masih terbata-bata, hadir saja. Yang sudah lancar mau hadir nggak masalah, karena ini metode mudah membaca Al-Quran dalam waktu 3 jam dari nol. Jadi bisa langsung Iqra 5 sama Iqra 6. Coba, nggak perlu Iqra 1, 2, 3, 4, langsung Iqra 5 sama 6. Kira-kira kilat gak tuh Pak? Kilat apa sebentar? Kilat. Nggak apa-apa sehari juga, nggak masalah. Setengah hari lah ya, dari pagi sampai sore nggak masalah. Yang penting keluar dari musaddek bisa baca Al-Quran, itu yang diharapkan. Baru selebihnya tinggal ngelancarin, buka pelan-pelan, ngelancar. Oh ini Al-Qari'ah. Jadi udah nggak huruf apa ya? Taruh titik 2 di atas, 1 Qaf. Nah ini kan kasihan. Akhirnya apa? Loading. Yang terjadi apa? Bingung ntar mau khatam pas Ramadan. Ramadan kan kita berharap khatam ya. Kan kasihan teman-teman. Jadi kita mengingat selalu memberikan dorongan kepada teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau memang itu ingin diadakan Pak, boleh sebelum Ramadan, nggak masalah. Sebelum Ramadan atau pas Ramadan nggak apa-apa. Dari pagi atau pada zuhur lah, pada zuhur terus sampai kamu buka puasa nggak apa-apa. Yang penting tahu metodenya dulu. Pada zuhur tuh kan udah tidur pagi-pagi ya. Pada zuhur, Sabtu atau Ahad sampai mau buka puasa bersama di sini. Ya, begitu aja. Cara mudah membaca Al-Quran dari nol. Ayo hadir, ya udah gampang ntar masalah infaknya. Makanya ada bukunya, nanti ada buku, ada sertifikat, kita hadirkan nanti pengajarnya. Kalaupun saya langsung yang mengajar, takutnya bapak bosan. Nanti saya hadirkan yang ustazah lah, yang cantik ya, biar semangat. Ada ustazah Pak, wah top, ngajarnya enak, tak, oh paham semua. Nah, nggak ada yang ngantuk ya, melek semuanya. InsyaAllah kalau memang itu diharapkan, bapak ibu hadir, silakan. Mau bapak, mau ibu, mau anak-anak boleh. Yang penting dia bisa baca A, I, U, E, O. Minimal kalau mau anak-anak batasnya sudah bisa baca ini Ibu Budi. Nah silakan hadir. Kalau belum bisa baca A, B sampai Z enggak, karena ada hubungannya dengan Latin. Ada hubungannya dengan Latin. Tapi bukan seperti kita lihat Quran sama Latin, bukan, ini beda. Ada metode khusus. InsyaAllah, dan ini sudah kita buktikan. Kalau memang mau, nanti kita hadirkan di sini. Ambil aja sebelum Ramadan. Kalau memang mentok nggak bisa, awal Ramadan di Sabtu atau Ahad. InsyaAllah. Mungkin nanti bisa di ini, karena kasihan teman-teman yang pas Ramadan belum bisa baca Al-Quran Pak. Kasihan. Masa cuma hafalan doang. Baca Qurannya gimana? Sedangkan pahala itu ya baca Al-Quran beda. Pahala baca Al-Quran sama menghafal murojaah beda-beda Pak. Pahala baca Al-Quran beda sama handphone, beda. Harus baca kitab, harus baca beda dengan hafal. Karena hafal hanya murojaah, hanya mengulang. Tapi membaca harus baca langsung. Nah ini yang penting. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba Allah yang nantinya ditempatkan dalam surganya Allah bersama malaikatnya Allah sebagai ahlul Quran insyaallah. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.